Selamat berjumpa kembali di rumah kajian hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Jadi kalau yang lalu ya saya telah membahas tentang iktikaf. Nah, iktikaf ada kaitannya dengan Lailatul Qadar. Umumnya orang-orang yang beriktikaf itu kan supaya mendapat Lailatul Qadar ya. Jadi ini yang secara umum ya dipahami oleh masyarakat. Namun kita juga harus memahami berdasarkan Al-Qur'an ya, dari makna lahiriah sampai batiniahnya. Lailatul Qadar itu diambil dari surat Al-Qadr, yaitu surat 97, dan dari ayat 1 sampai ayat terakhir itu menjelaskan tentang Lailatul Qadar ya. Yang biasa dipakai kalau sudah malam-malam ganjil, istilahnya 21, 23, 25, 27 ya, dan 29 terakhir itu orang selalu di dalam baik sholat fardu isya-nya maupun sholat tarawihnya selalu membaca surat Lailatul Qadar ini, surat Al-Qadr. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi di situ ada penegasan inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan itu. Nah, itunya ini yang harus bisa kita pahami. Sesungguhnya kami telah menurunkan itu. Inna anzalnahu, hu-nya ini yang harus kita pahami. Fi Lailatul Qadr. Jadi itu ternyata diturunkan pada malam Qadar. Nah, ini harus kita bisa pahami ya. Tapi orang kan pada akhirnya terjebak pada supaya dapat Lailatul Qadar. Padahal supaya itunya itu yang kita bisa peroleh itu ya. Karena di situ jelas inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Jadi sesungguhnya kami menurunkan itu ya pada malam Qadar ya. Nah, itu terjemahan letterlek ya. Jadi malam Qadar itu artinya pada terjemahan letterlek. Kita pasti bertanya, kalau itu terjemahan letterlek, itu malam di mana? Nah, gitu loh ya. Kita harus bertanya seperti itu. Itu malam di daerah mana? Sebab ya, saat ini mereka yang di Bali ya, kalau saya sekarang di Jakarta, saat ini mereka yang di Bali ya sudah masuk malam, sudah orang berbuka. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Melbourne, Australia, berarti 4 jam yang lalu itu dia sudah malam, 4 jam yang lalu. Nah, jadi kalau diterjemahkan secara literal, diterjemahkan secara harfiah, ya kita akan bertanya, sesungguhnya kami turunkan itu pada malam Qadar. Nah, pertanyaannya malam di mana? Malam di Surabaya berbeda dengan malam di Jakarta. Berbeda dengan malam di Madinah karena ada jarak ya. Ketika jam 6 di Jakarta berarti orang yang di Madinah baru jam 2 siang, belum malam. Ya, selisih 4 jam. Dapat dibayangkan itu ya. Nah, maka disinilah kita harus mulai masuk ke hakikat kata ya. Laila ya, itu kalau diterjemahkan secara letterlek ya malam, tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai gelap. Karena kan asosiasi malam itu dengan gelap, asosiasinya itu. Nah, kalau gelap itu apa yang bisa kita lihat? Ya nggak ada. Ya. Nah, artinya apa? Itu ya, nanti akan saya jelaskan, diturunkan ketika suasana batin kita, kan ingat ya,
Al-Quran pun diturunkan ke dalam batin kita, ke dalam kolab kita, ke dalam hati kita, ya, Al-Quran pun, ya, ke dalam kesadaran kita, ya. Nah, kalau kesadaran kita ini tidak terkontaminasi oleh segala sesuatunya, itu seperti kondisi Lailah, seperti kondisi malam hari, ya, sehingga semua noda, semua hal yang yang bisa mengotori itu, ya, sudah tidak ada, ya. Lain kan kalau diterangkan itu diturunkan pada siang, segala gangguan kelihatan, segala noda noktah akan tampak. Jadi itu, ya, sebelum tahu apa itu ya, itu diturunkan ketika kesadaran kita sudah bersih, batin kita itu sudah suci, sudah tidak terkontaminasi oleh apapun. Baru di situ, ya, itulah tempat kemuliaan atau qadar atau kepastian itu, ya. Jadi kondisi yang mulia. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diterjemahkan kondisi yang mulia, ya. Kondisi yang memastikan karena tidak terkontaminasi oleh apapun. Dan Tuhan membuat alam ini juga melalui fase gelap. Jadi bukan fase malam, fase gelap, ya. Kita menanam sesuatu itu, ya, itu kan harus ditutup dulu. Jadi ditutup dulu, ya, baru setelah itu dia melakukan suatu proses reaksi terhadap gelap itu, dan akhirnya begitu ada cahaya matahari sedikit dia bisa nampak. Tumbuh-tumbuhan semua seperti itu. Bunga-bunga itu mekar ketika jelang pagi hari. Artinya energi dari matahari itu sudah menyentuhnya. Tetapi persiapannya di kala gelap itu. Nah, ini pentingnya surat 97 kita pahami dengan jelas, ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan itu pada atau dalam keadaan yang suci, yang bersih, ya, yang mulia, ya. Jadi di situ. Oleh karena itu kan ayat itu Tuhan masih bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kamu tahu apa sih arti dari Lailatul Qadar itu? Nah, kan ditanya kan supaya kita tahu jawabannya. Terus dicicil jawabannya kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu, yaitu tadi, Lailah itu adalah keadaan yang jiwa, batin, ya, diri kita yang bersih dari segala macam kotoran. Itu Lailatul Qadar itu di dalam diri kita. Jadi sebenarnya Lailatul Qadarnya itu sudah di dalam diri kita. Itunya akan diturunkan kepada diri kita kalau kan gitu kan, kalau memiliki suasana yang dikatakan khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 syahrun. Syahrun itu biasa orang menerjemahkan sebagai bulan, tapi di sini maksudnya tidak begitu. Jadi malam Lailatul Qadar itu artinya kondisi batin kita itu, gitu loh, ya, lebih 1000 kali lebih terang daripada terangnya orang-orang yang hatinya dia bilang aku sudah bersih dan sebagainya, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini penting kita pahami dengan sebaik-baiknya, ya. Oleh karena dalam kondisi demikian itulah disusul ayat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Nah, jadi artinya malaikat itu pun akan turun kepada diri kita kalau batin kita ini sudah bersih, sudah tidak ada kotoran lagi. Bagaimana caranya tidak ada kotoran? Tadi sudah saya sampaikan, lewat berlatih melalui apa yang dinamakan, ya, yaitu iktikaf. Jadi ini saling bergandengan. Iktikaf untuk membentuk supaya batin
hati kita ini bersih dari segala noda. Dalam kondisi sudah begitu, hu akan diturunkan. Nah, hu-nya itu apa? Ternyata di situ diterangkan tanazzalul malaikatu. Nah, malaika itu artinya jamak, nggak mungkin disebut hu. Malaikatnya itu adalah disebut hum karena banyak. Jadi bahasa Arab itu kalau malaikat satu orang itu artinya cuma malakun. Kalau malaikatnya itu dua, malakaini. Nah, kalau banyak malaikat, kita nggak bisa ngitung, ya, itu malaikah. Ya. Jadi malaikat dalam bahasa Arab itu bentuk jamak. Ini banyak malaikat turun. Turun untuk apa? Di situ ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi artinya, ya, di sini wawunya itu wawu ma'iyah artinya sama dengan mengantar atau membawa. Ya, jadi malaikat itu mengantar ruh. Nah, ruh itu bisa bermakna sebagai cahaya, ya. Jadi nur. Ruh itu bisa dimaknai sebagai nur, ya. Jadi kalau kondisi batin kita ini bersih, sudah tidak ada noda dalam hidup sehari-hari, kita itu, ya, sudah tidak punya rasa benci, sudah tidak ada rasa kecewa, sudah tidak ada batin yang mengganjal, tidak ada lagi upaya untuk balas dendam, yang ada adalah batin yang bersih, yang bersyukur, yang memuji. Dalam kondisi batin yang demikian itulah ruh masuk ke dalamnya, ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau batin kita masih kotor itu ruh bisa masuk. Nah, jadi inna anjalnahu, hu-nya itu adalah ruh yang dikawal oleh malaikat itu, ya. Malaikat sengaja turun dan, ya, ruh itu dihantarkan sampai masuk ke dalam batin kita ini, ke dalam diri kita ini. Karena ruh itu memancarkan cahaya, menerangi batin kita, ya, maka di situ dikatakan, ya, kita akhirnya bisa mengetahui segala perkara yang kita hadapi, ya. Jadi itu makanya dikatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi atas izin Tuhan mereka, ya Tuhannya para malaikat itu, kan malaikat itu hum tadi, rabbihim, Tuhan mereka, ya, atas izin Tuhan mereka itu sehingga menjadi terang segala perkara yang dihadapi oleh orang yang sudah dimasuki oleh roh itu akan terbaca, akan terlihat dengan jelas, ya. Nah, makanya mingkuli amr, dari tiap-tiap urusan, terjemahnya gitu. Tetapi saudara-saudara semuanya, kata amr di dalam bahasa Arab itu ya tidak bisa hanya diterjemahkan sebagai urusan begitu saja, ya. Jadi amr itu juga bisa bermakna sesuatu yang sudah diputuskan. Jadi artinya keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan tepat. Karena apa? Karena tercahayai. Nah, jadi ini kita harus tahu, ya. Kalau batin kita ini tercahayai, kan kepanikan nggak pernah ada. Kita tidak pernah panik, kita tidak pernah pusing, dan kita akan melihat segala sesuatu itu sebagai kasunyatan, sebagai sesuatu yang apa adanya, bukan kita tafsirkan, bukan kita takwilkan, tapi kita melihat apa adanya. Sehingga untuk diri kita sendiri, maksudnya yang nerima kan orang, ya. Jadi kalau pada malam Lailatul Qadar itu, ya, artinya ya setiap orang yang sudah bersih bisa nerima, dan menerimanya itu, ya, tidak selalu di dalam bulan Ramadan, ya. Setiap orang yang sudah bersih bulan apa saja bisa nerima. Tapi mengapa masalah Lailatul Qadar ini selalu kita kaitkan dengan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu kita punya tujuan untuk melatih diri sehingga kita bisa membakar segala macam hal yang negatif di dalam diri kita. Ingat kata Ramadan dari kata romido yang artinya adalah
membakar atau panas yang luar biasa. Sehingga begitu disebut Ramadan, sesuatu itu sudah terbakar habis. Kotoran-kotoran itu terbakar habis. Ya, abunya pun tidak nyisa. Nah, disampaikan di Ramadan, di malam-malam ganjil ini, itu hanya memudahkan kita. Ya, tapi kalau kita sudah biasa melatih diri, ya tidak harus di bulan Ramadan. Ya, sama dengan iktikaf, tidak harus di bulan Ramadan. Kapan saja ketika kita sudah niatkan, kita bisa. Ya, dengan ukuran 24 jam. Jadi seperti itu. Inilah kalau kita mengkaji agama semakin dalam, ya akhirnya kita juga semakin cerah. Kita semakin tahu makna di balik yang tampak itu. Ya. Nah, kalau sudah kita itu bisa membaca, bisa mengetahui putusan-putusan yang ada di dalam diri kita itu, kita akan jadi orang yang akhirnya bisa nerima. Karena tadi kan dikatakan semua keputusan itu kan atas izin Tuhan. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang bisa gundah di dalam hidup ini. Ya, itu pentingnya. Jadi kita akhirnya bisa menerima apa adanya dalam hidup ini. Nah, ingat kembali ya, kajian di awal yaitu tentang syariat thoriqoh, ya, hakikat dan makrifat. Di situ kan tujuannya agar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal ya, dirinya akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi kalau diri sudah kenal, Tuhan sudah kenal, segala keputusan, segala amarnya, amar Tuhan itu ditetapkan pada kita. Apa kita tidak terima? Ya kita terima dengan bahagia. Karena segala amar Tuhan yang ditetapkan pada diri kita itu pasti yang terbaik buat hambanya. Bukan yang buruk, bukan yang mencelakai. Ya. Nah, kemudian ayat terakhir itu apa? Salamun hiya hatta matla'il fajar, ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam itu artinya keadaannya damai. Salam, ya, damai. Damai sampai kapan? Ya kan gitu kan? Karena tadi dengan metafora malam, metaforanya, ya damai sampai pagi hari, itu metaforanya, ya kan? Kata harfiahnya. Tapi ini kan metafor. Jadi kalau kita sudah bisa dimasuki ruh yang menerangi hidup kita, ya, jadi dimasuki ruh atau nur yang menerangi hidup kita, sehingga kita bisa melihat amar Tuhan yang ada pada diri kita, maka kita akan damai sampai fajar. Artinya apa? Sampai kebangkitan kita, sampai hari berbangkit kita, ya, diri masing-masing kita. Jelasnya itu seperti itu, ya. Nah, kalau fajar itu dimaknai pagi hari, matahari terbit, ya seperti malam tadi. Kita jadi bertanya, ini fajar yang mana? Ya, di sini matahari terbit jam 6. Tapi di Jakarta jam 6, itu yang ada di Medan masih pagi, belum terbit. Kalau kita jam 6 di Jakarta, ya berarti yang di Mekah masih jam 2 malam. Karena jam 2 sampai jam 6 itu selisih 4 jam. Lah, jadi maka sekali lagi pentingnya membaca Al-Quran itu bisa memahami metaforanya. Ya. Kita bisa memahami di balik yang tersurat. Ya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Idris itu seperti itu. Jadi yang tersurat, di balik yang tersurat itu kan yang tersirat. Yang tersirat itu akan bisa dibaca. Ya. Maka saya juga menulis Serat Centini juga dengan judul, ya, untuk menyurat yang tersirat. Jadi ya, buku yang saya tulis Serat Centini itu kalau saudara-saudara beli itu banyak mengandung pelajaran. Karena yang tersurat di dalam Serat Centini itu saya ungkapkan di balik itu. Ya, sama kan. Sekarang kita membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbi min kulli amr, salamun ya hatta
matla'il fajr. Kita pahami ya bahwa malam qadar itu adalah malam diri kita ketika sudah bersih dari segala noda, segala kotoran batin, ya, segala hal yang negatif di dalam batin kita sudah bersih, maka baru dimasuki nur, dimasuki ruh, ya. Inilah yang menyebabkan ya kita mengalami pencerahan yang di situ dikatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Itu maksudnya lebih baik dari 1000 yang terang, 1000 yang terpancarkan itu, ya, lebih baik dari itu, ya. Jadi terang sekali, karena sangat terang kita bisa melihat ya yang tersirat itu, sehingga hati kita ini, hidup kita ini menjadi damai sampai hari berbangkit, ya. Jadi kita damai sampai hari berbangkit. Jadi ini bukan damai sampai fajar. Demikian mudah-mudahan pelajaran tentang Lailatul Qadar ini bisa kita mengerti dengan baik, sehingga kita bisa menjadi orang yang hidup damai lahir dan batin sejak sekarang sampai meninggal, sampai dibangkitkan. Tetap dalam keadaan cerah, tetap dalam keadaan damai, terang benderang. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara semuanya, dan sekiranya masih ada hal-hal yang belum tersampaikan atau apa yang saya sampaikan itu ada yang salah omong, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.